ini. Sebelumnya saya muliakan Banti Abiwaru selaku pembina Kakak Asuh Metiko, yang saya hormati Samanera Bodi, yang saya hormati Bapak Adi Chandra, SEDMD, dan yang saya sayangi saudara-saudari sedharma yang mengikuti Zoom pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Aurora Celia sebagai salah satu adik asuh Metiko dan moderator pada siang hari ini. Saya berasal dari Langsa dan bersekolah di SMA Langsa. Jadi narasumber kita pada hari ini adalah Bapak Adi Chandra, SEDMD. Tema yang akan beliau sampaikan adalah mengenai 4 harta manusia. Baiklah, kepada Pak Adi saya persilakan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya. Namo Budaya. Hari ini saya berkesempatan memberikan sharing dhamma ya dengan topik 4 harta ya, 4 harta manusia ya. Mungkin kalau misalnya sebelumnya adik-adik sudah mendapatkan poster atau mendapatkan flyer sharing saya hari ini ya yang telah dikirimkan oleh Metiko baik di grup WhatsApp ataupun di Instagram atau Facebook, mungkin adik-adik berpikir 4 harta ya. 4 harta ini kalau cerita konotasinya harta dalam bentuk umum itu adalah uang ya atau harta benda ya, baik itu rumah, mobil ya, emas dan lain-lain ya. Tapi hari ini saya tidak cerita yang berhubungan dengan harta duniawi ya. Saya hari ini tidak bercerita tentang harta duniawi ya. Merupakan suatu suatu karma baik hari ini saya bisa berbagi kepada adik-adik ya. Oke. Jadi langsung ke topik saja ya. Tadi saya sudah cerita bahwasanya 4 harta manusia ini saya tidak mengkaitkan atau menghubungkan dengan harta manusiawi. Tapi ini adalah harta yang lebih ke dalam diri kita sendiri. Maksud saya batin saya ya, batin kita ya. Karena ini berhubungan dengan ajaran Dharma ya. Oke, langsung saja. Itu 4 ya, 4 harta manusia. Yang nomor 1 itu adalah keyakinan atau bahasa Pali sadha ya, keyakinan. Nah, jadi jikalau kita sebagai umat Buddha ya, sebagai murid dari Sang Buddha, kalau kita tidak ada keyakinan, saya rasa siang ini adik-adik yang notabene ya dalam masuk wadah ya, masuk di dalam wadah organisasi Metiko mungkin tidak saling mengenal ya, pada dasarnya tidak saling mengenal, tapi karena ada suatu ikatan jodoh ya, tergabung di kakak asuh Metiko, maka dari itu kita bisa berjodoh. Nah, jodoh ini juga bisa munculnya tadi yang dari satu, maksud saya tuh yang berhubungan dengan topik saya, yang nomor 1 itu yaitu keyakinan. Jikalau hari ini adik-adik ya, teman-teman berkeyakinan yang berbeda di luar Buddha Dharma, hari ini kita belum tentu bisa berjumpa melalui Zoom ya. Jadi harta pertama manusia yaitu keyakinan kita terhadap ajaran agama. Nah, hari ini kita kebetulan kita semuanya dari lingkungan Buddhis, jadi kita berbicara ataupun kita sharing tentang Buddhisme ya, ajaran Sang Buddha ya. Jadi keyakinan kita ini kita harus ada tentunya. Harta yang pertama itu yaitu keyakinan. Tapi keyakinan yang saya bawakan hari ini saya juga mengkaitkan dengan kehidupan kita sebagai manusia. Contoh, misalnya ini saya dengar kemarin dari
dari adik Rian ya yang menyusun, yang menghubungi saya dan membuat poster saya bahwasanya dikatakan yang hari ini join Zoom yaitu adik-adik Metiko yang rata-rata SMP, SMA maupun mahasiswa. Benar ya? Iya ya. Kalau saya lihat dari wajah-wajahnya mungkin SMP, SMA dan mahasiswa ya dimanapun berada ya. Nah, jadi kalau tentang keyakinan, jikalau hari ini kita keyakinan kita juga berbeda, yang pertama tadi kita juga tidak mungkin berjumpa di acara Zoom ini ya karena kita ada keyakinan inilah ya semuanya ini adalah Buddhis ya, murid-murid Sang Buddha. Jadi kita dipertemukan di dalam wadah ini, maka dari itu kita bisa sharing tentang Dharma. Walaupun saat ini kondisinya via online ya, via Zoom ya, daring ya. Oke. Nah, kalau saya kaitkan dengan kehidupan manusia ya, adik-adik ini kan masih sekolah ya. Masih sekolah ya. Ya, oke. Karena masih sekolah, adik-adik yakin nggak kalau misalnya yakin bahwasanya setiap tahun itu bisa lulus sekolah nggak? Yakin? Punya keyakinan itu? Boleh diangguk-anggukkan kepalanya? Maaf ini ada gangguan sedikit ya. Oke, lanjut ya. Boleh diangguk-anggukkan kepalanya jika yakin bahwasanya untuk sekolah ini kita mengharapkan untuk naik kelas? Atau tunjuk tangan? Tunjuk tangan? Suara saya jelas lah ya? Jelas, Jelas ya. Oke, ya oke. Jadi kalau misalnya di lingkungan sekolah, adik-adik juga berkeyakinan bahwasanya saya tiap tahun harus lulus sekolah. Saya harus pintar. Saya harus lulus. Jadi kalau misalnya adik-adik tidak ada keyakinan di dalam diri, itu kelulusan itu saya rasa itu di ujung tanduk. Karena adik-adik punya keyakinan, adik-adik belajar ya, ikut ujian ya, ujung-ujungnya ya hasil ujiannya bagus dan kita lulus. Tapi kalau misalnya adik-adik tidak yakin di dalam diri sendiri ya, pesimis kalau bahasa kerennya ya, orangnya pesimis ya. Mungkin saja di dalam sekolah adik-adik bisa ketinggalan ya. Kenapa ada yang juara 1, ada yang juara 2, 3, maupun ada pun yang juara paling ujung. Nah, ya. Karena sebenarnya itu tentang kepintaran ya, tentang kepintaran itu walaupun pada dasarnya itu berdasarkan bakat ya. Nomor 1 itu orang punya bakat, tapi orang tidak punya bakat. Kita bisa dilatih. Yang penting kita punya keyakinan. Ya. Nah, kita punya keyakinan kalau kita harta yang pertama itu keyakinan, kita bisa melakukan apa saja. Kita bisa mempelajari apa saja. Kita bisa menciptakan ide-ide kreatif dalam menjalani kehidupan kita. Misalnya nanti suatu saat adik-adik sudah besar, sudah bekerja, ya, sudah berkarir di suatu perusahaan, kita dengan keyakinan kita kerja keras, ya, kita mengejar impian kita dan kita berkeyakinan bahwa kita bakal sukses di kemudian hari. Tapi kalau misalnya kita tidak ada keyakinan itu, ya, saya rasa orang itu yang tidak ada keyakinan itu dia menjalani hidup dengan pesimis, ya, terlahir miskin ya miskin, terlahir bodoh ya bodoh, ya. Tapi kalau misalnya dia punya keyakinan di dalam diri, dia bisa mengubah hidupnya, dia bisa mengubah karakter diri dia. Mulai start belajar ya, rajin belajar, menambahkan info-info, menambahkan ilmu yang di dalam diri dia sendiri. Alhasil dia punya keyakinan yang kuat untuk menghadapi rintangan di lapangan atau di kehidupan sehari-hari ya. Nah, sama halnya kalau misalnya kita sambungkan kembali lagi tentang ajaran Sang Buddha. Kalau kita tidak ada keyakinan, sadaq,
Ya, kalau sada kita tidak ada, itu kita ibarat perahu, ya, ibarat perahu di dalam lautan itu, ya, tidak ada nakodanya. Ya, perahu di dalam lautan tidak ada nakodanya. Perahu ini karena nggak ada nakodanya, dia bingung mau lari kemana-mana. Dia bingung mau berlayar kemana karena tidak ada nakodanya, tidak ada yang setir dari perahu itu tidak ada yang pegang, tidak ada yang mengurus. Nah, jadi kembali lagi ke dalam diri masing-masing. Kalau kita tidak ada keyakinan, harta yang nomor satu itu, kita ibarat perahu tadi. Jadi kita sebagai manusia, kita terombang-ambing. Kita keyakinan kita tidak ada, kita terombang-ambing. Besok-besok hari ini kita beragama Buddha, besok-besok kita beragama lain. Ya, ada ya itu teman-teman kita ya. Saya sering jumpa di terutama di Kota Medan tempat saya tinggal. Banyak teman kita yang awalnya Buddhis pindah agama ke agama lain. Itulah yang tadi saya bilang ya, keyakinan adalah harta nomor satu. Ya, jika keyakinan kita kuat, ya, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa mempelajari apa saja, dan kita bisa bersikukuh berpegang pada pendirian kita ya. Oke, itu nomor satu ya. Lanjut nomor dua. Jadi harta nomor dua itu apalagi ya. Jadi seperti tadi saya ceritakan di awal, saya tidak bercerita 4 harta ini tentang duniawi ya. Jangan, jadi adik-adik itu jangan berprasangka bahwasanya saya bercerita tentang mobil, rumah, ya, emas, ya, dan lain-lain begitu. Saya nggak bercerita itu. Saya bercerita tentang dharma dan tentang pembelajaran atau misalnya yang bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Oke. Yang nomor dua, harta nomor dua adalah kemoralan. Kalau di dalam Buddhis, adik-adik pasti sudah tahu apa itu moral, bahasa palinya sila. Yang tadi juga adik-adik bacakan ya. Tadi kita baru baca parita ya. Nah, saya agak telat tadi join Zoom karena tadi saya agak telat dikasih link Zoom-nya ya. Tidak apa-apa ya. Nah, jadi harta yang nomor dua itu yaitu sila atau kemoralan ya. Yang tadi kita bacakan ya, nomor satu itu sila nomor satu panatipata, weramani sikapadang samadhyami, adinadana weramani sikapadang samadhyami, kame sumi cacara weramani sikapadang samadhyami, musawada weramani sikapadang yami, dan yang terakhir surameraya ya. Dan jadi intinya harta yang nomor dua itu setelah kita punya keyakinan, kita harus punya harta yang nomor dua, kemoralan. Punya keyakinan tapi nggak ada bermoral, nggak menjalani sila, ya jadi kita sebagai murid Buddha yang bagaimana? Katanya Buddha maha pengasih, ya, maha pengasih, ya, berwelas asih. Ya, kita udah punya keyakinan. Kita sebagai murid Buddha keyakinan, yakin terhadap guru kita, Sang Buddha. Tapi kita membunuh, adik-adik membunuh itu bukan hanya membunuh yang seperti kita dengar di TV ya, di YouTube, membunuh manusia, saling membunuh antar sesama manusia yang sering kita dengar di berita-berita. Membunuh nyamuk dengan perasaan benci aja, itu kita sudah panatipata. Ya, kecuali refleks ya, refleks di dalam refleks tubuh ya. Kalau misalnya kita lagi baca parita ya, tiba-tiba ada sengatan nyamuk ya, tanpa sadar itu tangan kita refleks mukulin, itu tidak termasuk dengan karma buruk ya, karena itu tidak ada niat. Tapi kalau misalnya kita ada niat, ini kita lagi baca parita ya, kita lagi baca parita ya, dengan khusyuknya kita baca parita, tiba-tiba ada nyamuk ya gigitin dan kita sadar. Nah, kalau kita sadar, kita dengan kebencian kita, ini nyamuk ganggu saya baca parita, tepok ya.
itu sudah membunuh. Moral kita itu sudah nggak ada. Membunuh itu bukan hanya membunuh yang diberita itu membunuh sesama manusia, tapi membunuh makhluk lain juga itu juga termasuk kita tidak bermoral. Ya, termasuk yang lain-lainnya, sila yang lain-lain itu yang mencuri. Ya, mencuri juga sangat dalam ya teman-teman ya. Kebetulan saya juga memperdalam memperdalam dharma saya, ajaran Sang Buddha ya. Saya suka baca parita juga. Saya juga suka baca arti-arti dari parita ya. Itu parita bukan hanya sekedar baca ya, bukan hanya sekedar doa ya, tapi dibaca artinya, dipahami. Dipahami, adik-adik bisa mengerti. Mencuri itu kalau misalnya kita berkunjung ke rumah teman, di mejanya ada bonbon, ada permen. Kalau tidak dikasih izin, kita ambil secara secara sengaja tanpa dikasih izin, ya itu kita mencuri. Walaupun hanya permen, ya teman kita juga nggak marah karena kan sudah bro ya, nggak apa-apa lah bro, makan aja bro ya. Tapi itu kita sudah mencuri, ya. Dan saya tidak bahas tentang sila yang seterusnya ya. Intinya harta yang nomor 2 ya, dicatat adik-adik kalau punya pensil atau pulpen di sampingnya atau di bawahnya. Harta yang nomor 2 yaitu kemoralan, sila ya. Jika kita ya manusia, apalagi kita murid dari Sang Buddha, jika kita mempunyai moral yang bagus, itu sudah jelas kita bisa menjalani kehidupan itu dengan baik. Bisa menjalani kehidupan yang baik itu tentunya kita bisa dibilang termasuk orang baik. Nah, kalau misalnya orang baik, ya itu temannya banyak. Temannya pasti banyak. Nah, kalau temannya banyak, berarti misalnya kita suatu saat adik-adik sudah bekerja, ya sudah bekerja, itu otomatis banyak penolongnya. Atau misalnya bahasa Medan ya, bahasa Hokkien itu kuijin, ya. Kalau kita baik kepada orang, moral kita baik, kita sopan jadi orang, ketemu orang tua kita sapa ya, berkunjung di rumahnya teman, nampak mamanya kita sapa ya dengan sopan, ai, ace, susu, ai, ya, tante, om, ya kan, gitu ya. Kita punya moral yang baik, kita punya tata krama, ya otomatis orang suka dengan kita. Orang suka dengan kita itu merupakan harta juga, harta yang nomor 2. Jadi rezeki pasti datang. Kalau kita murah senyum, apalagi kita murah senyum, ya kan? Orang pasti suka. Nah, itu nomor 2 ya. Oke. Saya lanjut nomor 3. Harta nomor 3 yaitu tentang kedermawaan atau beramal, ya. Dermawan orangnya, tidak pelit. Kalau kita sambungkan ke dalam Buddha Dharma, itu adalah dana, berdana, ya. Jadi kalau misalnya kita suka berdana, kita suka memberi, itu otomatis kita juga membentuk harta untuk kita sendiri, ya. Saya tanya adik-adik, saya tanya adik-adik ya, ini kita diskusi ya. Boleh dibuka speakernya aja nggak apa-apa. Lebih suka tangannya di atas atau tangannya di bawah? Di atas, Pak. Lebih suka tangan di atas atau tangan di bawah? Di atas, Pak. Di atas, Pak. Ya, Di atas, Pak. Tangan di atas, Pak. terima kasih ya. Terima kasih antusias dari teman-teman adik-adik ya. Nah, Di atas, Pak. tangan di atas Ya. mengibaratkan tangan di atas mengibaratkan kita suka memberi.
kita memberi otomatis ya tanpa adik-adik sadari, kita ini jadi orang lebih berlebih-lebih. Maksudnya kita ini orang berlebih. Orang berlebih lah yang bisa memberi tangan di bawah. Tangan yang di bawah itu rata-rata kan orang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang membutuhkan bantuan. Nah, jadi kita yang suka berdana, ya suka beramal, atau bahasa Indonesia yang lebih bagus, dermawan, itu otomatis kita juga membentuk harta yang luar biasa untuk kita menjalani kehidupan kita sebagai umat Buddha ataupun sebagai umat berumah tangga. Maksud saya di sini sebagai umat Buddha, atau misalnya untuk teman-teman yang sudah berkeluarga nanti, kita menjalani hidup ya. Kadang-kadang ada kondisi orang di atas, ada kondisi orang di bawah. Ketika kita di atas, kita harus mengingat kita tidak serta-merta dari atas ya. Kita nggak mungkin tiba-tiba dari atas, kecuali memang begitu terlahir ya, karma baiknya bagus, ini bayi juga terlahir, ini masih bayi sudah terlahir di lingkungan keluarga yang kaya, keluarga konglomerat ya, memang sudah karma baiknya ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita ingin suatu saat ya di kehidupan yang mendatang kita ingin lebih bahagia, kita lebih ingin tidak menjalani hidup ini ya, rumah tangga ini untuk adik-adik nanti kelak menikah supaya bagus ya, supaya ekonominya juga bagus ya. Jangan berhenti untuk berdana. Jangan berhenti untuk memberi. Memberi itu bukan hanya soal uang ya, adik-adik. Ingat, memberi di dalam ajaran agama Buddha tidak hanya uang. Ya kalau misalnya kita ada kelebihan uang, kita boleh memberi dana uang. Tapi kalau misalnya kita tidak mempunyai uang yang lebih, ya kita bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Contohnya, ya saya bilang contohnya, ya misalnya ya kita kalau misalnya dikunjungi teman kita atau kita bertemu teman kita di mall atau di mana saja, kita senyum sama mereka, halo. Atau misalnya kita ketemu sesama kalyanamita di wihara, ya sesama umat Buddha ya di wihara, kita menyapa mereka dengan senyuman yang indah gitu. Halo Cici, halo Koko, halo Susu, halo Ai, namo Buddhaya. Nah kita senyum yang besar ini, orang juga senang dengan kita. Kita memberikan kebahagiaan kepada orang. Ya, kita memberikan suatu kebahagiaan. Mungkin saja sebelum dia datang ke wihara, dia ada masalah atau baru saja dimarah oleh ibunya ya karena telat bangun mungkin ya. Ini contoh ya. Dia datang ke wihara dengan muka masam ya. Gerem gitu dia ya. Tapi begitu jumpa di wihara, jumpa teman-teman, jumpa Stephen, jumpa Wirya Putra, jumpa Yusa, ya, atau jumpa adik-adik yang lain, ya, Nico, Peter, ya, tersenyum, ya, adik-adik menyapa beliau, halo, namo Buddhaya, yuk kita baca parita dengan senang hati. Dia aja dari mukanya masam ya, mukanya lagi palak-palaknya, lagi geram-geramnya, dimarah oleh ibunya karena telat bangun, dia pasti senang. Ya, dia terhibur. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh harta yang ketiga, yaitu kedermawaan, memberi. Ya, memberi itu bukan hanya soal uang, ya, memberi senyuman, memberi semangat. Ya, kita kalau misalnya teman-teman di sekolah, ya, nilainya kurang bagus, ya, teman-teman jangan ejekin, ya. Jangan udah orang lagi sedih, jangan diejek, malahan harus diberi semangat, ya.
Udah dia lagi sedih malah diejekin, ya kasihan begitu ya kan. Tapi kita beri semangat, ya, beri semangat, ya itu kita memberi. Dia lagi dia semangat kembali. Ya. Atau misalnya teman-teman yang suka ke wihara, ya boleh bantu-bantu kegiatan wihara, ya boleh ringan tangan, ya sapu-sapu, ngepel, ya, atau misalnya jadi apa ini pemimpin kebaktian, ya seperti tadi, ya. Tadi pagi saya juga pemimpin kebaktian, ya. Makanya tadi saya telat join Zoom, ya. Tadi saya di Wihara Sakyamuni Buddha ITBC di Medan. Saya pemimpin kebaktiannya sampai sekitar jam 11 lewat. Makan siang di wihara, langsung pulang, ya. Rencana mau mandi, saya lihat sudah jam 1 nggak sempat lagi. Terpaksa saya cuci muka saja, ganti baju, langsung ketemu adik-adik. Nah, tadi pagi saya juga memberi waktu untuk saya berdana waktu. Yang saya berikan adalah memberi waktu, ya, waktu yang bagus, waktu untuk mengabdi kepada Buddha Dharma. Ya, sampai di sini sudah mengerti ya adik-adik, ya. Boleh ditunjuk tangannya? Boleh ditunjuk tangannya jika mengerti? Boleh? Halo? Ya Stephen, ya nampak ya. Oke ya, bagus ya. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik, ya ini tadi saya ulangi ya, kita sudah ke yang ketiga ya, ke apanya, harta yang ketiga ya. Harta yang ketiga ini kita jadi orang itu lebih gimana ya, lebih berbuka hati, lebih senang menolong, suka memberi kebahagiaan kepada semua makhluk, ya. Memberi bukan hanya kepada sesama manusia, ya. Kita kalau misalnya di depan rumah, ya, ada kucing, ada apa ini, ada semut, ya. Kemarin ada satu bante bilang kepada saya, kalau misalnya sisa makanan yang di rumah itu besok paginya daripada dibuang di tong sampah, lebih bagus itu ditaruh saja di komplek, ya, di depan komplek, tembok itu pasti ada semut-semut yang makan. Nah, itu pun termasuk memberi, ya. Oke, saya lanjut yang nomor 4, ya. Ini topik saya sudah hampir selesai, ya. Yang nomor 4 yaitu kebijaksanaan. Harta nomor 4 yaitu kebijaksanaan. Atau dalam bahasa Pali yaitu panyak. Panyak, ya. Oke, kayak nama guru kita itu Bante Sri Panyawaro. Sri Panyawaro. Itu panyaknya, ya, kebijaksanaannya. Oke. Nah, jadi topik saya, ya, dari yang pertama itu keyakinan, ya, harta yang nomor 1 keyakinan, harta kedua itu yaitu kemoralan, harta ketiga yaitu kedermawaan, dan yang terakhir ini sebenarnya nomor 1, 2, dan 3. 4 ini masing-masing memiliki hubungan. Kebijaksanaan ini saya bilang yang nomor 4 ini dia merangkul semuanya. Yang nomor 4, kebijaksanaan, dia merangkul semuanya. Dia membaluti atau memberikan suatu suatu motivasi untuk berbuat yang lebih baik. Harta yang nomor 4 ini lebih cocok ini saya bilang ini melengkapi. Lebih cocok ini melengkapi ketiga harta yang tadi. Harta pertama yaitu keyakinan, harta kedua yaitu kemoralan, harta ketiga yaitu kedermawaan, dan harta keempat yaitu kebijaksanaan. Kita harus berbijaksana dalam menyikapi apa itu keyakinan.
Ya, kita harus mempunyai kebijaksanaan dalam memperdalam keyakinan kita. Kita juga harus mempunyai kebijaksanaan dalam menjalani sila. Kita harus mempunyai kebijaksanaan dalam memberi. Ya, jangan setelah memberi tapi mulutnya komat kamit. Ngerti adik-adik? Sudah memberi, ya, udah ada niat ini di dalam hati, tapi setelah memberi mulutnya komat kamit. Itu tadi kalau nggak jumpa dia kan saya nggak kurang uang saya. Tadi kalau misalnya nggak ke wihara kan saya kan nggak ngangkat kursi. Ya, kalau misalnya datang ke wihara ya diminta bantu untuk susun kursi atau susun paikin ya. Jangan setelah kita memberi dana tenaga ini kita komat kamit di belakang atau di dalam hati, itu kita tidak bijaksana. Ya. Nah, jadi harta yang nomor 4 ini adalah kebijaksanaan, pelengkap dari ketiga harta ini. Ya. Jadi adik-adik, teman-teman Metiko ya, dalam menyikapi kehidupan sehari-hari, terutama ini adik-adik ya, masa adik-adik masih panjang ya, masih sekolah, masih SMA, SMP, ataupun yang masih mahasiswa, kita harus menjalani kehidupan kita ini dengan apa yang tadi saya ceritakan, apa yang tadi saya bagikan kepada teman-teman, itu tidak ada ruginya. Ya, 4 harta manusia ini ya, yang berkaitan dengan Buddha Dharma, yang nomor 1, saya ulangi lagi, yang nomor 1 yaitu keyakinan, yang nomor 2 yaitu kemoralan, yang nomor 3 yaitu kedermawaan, dan yang nomor 4 yaitu kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, topik saya sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung dibuka speakernya atau boleh tulis di kolom chat ya. Nanti moderator yang membacakan ya. Semoga sharing dhamma saya pada siang hari ini bermanfaat bagi adik-adik Metiko ya, bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sabesata bawatu sukitata, semoga semua makhluk turut berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, saya kembalikan kepada moderator ya. Baiklah, terima kasih kepada Pak Adi Chandra yang telah mengisi Dhamma kelas pada siang hari ini. Jadi, apa ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau ada, boleh ketik di kolom chat atau dihidupkan mikrofonnya. Saya rasa sudah cukup mengerti beliau. Nah, mereka ini cukup mengerti. Oh, ada yang bertanya. Ini dari Padma Dewi Pratama. Ya. Namo Buddhaya, Romo mau bertanya, bagaimana caranya melatih kebijaksanaan dalam diri kita? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimana caranya melatih kebijaksanaan dalam diri kita? Pertanyaan yang bagus sekali. Melatih kebijaksanaan di dalam diri kita itu, ini jujur aja ya, bukan hal yang semudah membalikan telapak tangan ya. Karena kita sebagai manusia ngajarin orang itu gampangnya. Ya, contohnya hari ini seperti saya ini ya, saya memberikan sharing dhamma kepada adik-adik ya. Saya kemarin saya sudah pelajari topik saya sekitar ya 3 hari atau 4 hari yang lalu saya sudah bilang kepada Rian, topik saya 4 harta manusia ya. Semalam saya juga ada baca-baca tentang topik saya. Jadi ceritanya kalau misalnya kita ngajarin orang itu gampang sekali.
Kita memberikan informasi kepada teman-teman, kepada orang lain itu gampang sekali. Tapi yang paling penting adalah setelah kita mendapatkan info dari narasumber atau misalnya dari teman kita, dari Bante atau dari Romo yang lain, kita praktikkan. Bukan hanya sekedar masuk kanan, keluar kiri, atau masuk kiri, keluar kanan. Kalau kita tidak mempraktikkan ajaran Buddha ini, ya kita tidak muncul kebijaksanaan kita. Bagaimana kita bisa melatih kebijaksanaan di dalam diri kita? Lah kalau misalnya kita yang sudah kita ketahui, yang sudah kita pelajari, tidak kita praktikkan, bagaimana kebijaksanaan itu bisa muncul? Misal, saya ambil misal ya. Tadi saya sudah ambil contoh ya, yang saya kalau misal tadi cerita 1-2 ya, sila nomor 1-2 saya sudah memberi contoh. Tapi saya ulangi lagi. Tadi saya ada mengatakan bahwasanya tentang sila kedua, adina dana. Ya, kita ke rumah teman, ya, hopeng, teman kita ya, teman akrab ya, di Medan suka bilangnya hopeng atau bahasa kerennya brother ya. Jadi sesama teman kalau kita ke rumahnya kan hopeng ya, brother ya temannya, teman dekat begitu, teman karib. Kalau misalnya di mejanya ada makanan ya, kita ngambil juga dia tidak marah. Kita langsung ngambil, kita makan aja, memang dia tidak marah karena kita teman ya kan, dia pun mengundang kita ke rumahnya. Tapi kita nggak bijaksana. Kenapa kita nggak bijaksana? Kita sudah tahu ya, ini umat Buddha nih ya, kita sudah tahu orang tidak memberi izin ya, pemilik rumah tidak memberi izin untuk kue itu kita makan atau permen itu kita makan, tidak diberi izin, kita mengambil, berarti kita tidak bijaksana. Kita tidak melatih kebijaksanaan di dalam diri kita. Sudah tidak melatih bijaksana, kita melanggar sila kedua, karma buruk. Simple ya. Hal yang simple aja kalau menurut saya, simple aja. Melatih kebijaksanaan. Yang paling simple adalah kita tahu sesuatu, kita sudah tahu ini nggak boleh. Nah, ini paling gampang. Ini bahasa yang paling gampang. Kita sudah tahu kita tidak boleh melakukan hal itu. Misalnya hal buruk ya. Saya nggak bilang hal buruk yang bagaimana. Kalau sudah namanya hal buruk, tentunya adik-adik, teman-teman juga tahu kondisi atau perilaku yang buruk ya. Kita sudah tahu, tapi kita tetap lakukan. Itu kita tidak bijaksana. Jadi melatih kebijaksanaan di dalam diri kita, itu kita melihat batin kita, sinkron ya, melihat batin kita dan sinkron dengan pikiran kita. Hal simpel begitu aja, kalau kita sudah tahu itu tidak boleh kita lakukan, tapi tetap kita lakukan, yaitu kita tidak bijaksana. Jadi jawaban saya adalah bagaimana melatih kebijaksanaan di dalam diri itu tergantung batin dan diri kita sendiri. Batin dan diri kita sendiri. Ya, saya ulangi yang ketiga kalinya. Jika kita sudah mengetahui itu tidak boleh dilakukan, yang benar kita lakukan, yang tidak benar kita lakukan, itu kita sudah tidak bijaksana lagi. Ya, nah, itu jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami. Ada yang lain? Jika tidak puas, boleh lagi sharing langsung. Buka aja speakernya ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, terima kasih Romo. Fatma Dewi. Ya, siapa yang ingin bertanya? Nama budayaku. Nama budaya, Rian ya. Oke, silakan Rian.
Saya mau tanya kok, cara meningkatkan keyakinan itu bagaimana kok? Soalnya kan keyakinan itu menurut saya memiliki peranan penting ya. Karena kita yakin, maka kemoralan pun bisa kita lakukan dengan semangat dan optimis gitu. Itu Benar, loh, Mo. benar. Oke, pertanyaan bagus dari apa ya, dari Rian ya. Makanya tadi kan setuju ya, saya ambil keyakinan itu nomor satu. Harta yang nomor satu itu keyakinan. Kalau di bahasa umumnya di luar sana ya, untuk teman-teman yang sudah di lapangan ya, tapi ini belum di lapangan, rata-rata masih sekolah ya. Kalau yang sering kita dengar di lapangan yang seperti saya yang sudah bekerja ya, sering dengar kata-kata harta nomor satu yaitu kesehatan. Ya, tapi kalau di dalam Buddha Dharma, harta yang nomor satu adalah keyakinan. Pertanyaan Rian, bagaimana kita melatih keyakinan kita untuk lebih bagus lagi, untuk lebih yakin lagi, benar ya? Nah, Benar. pertanyaan bagus. Jadi gini, teman-teman, kan kita tahu ya, di dalam Dharma mengajarkan atau memberitahu kepada kita tentang ehipasiko. Datang, lihat, dan buktikan sendiri. Dari kata-kata ehipasiko ini, kita bisa mempelajari, kita bisa mengerti tentang keyakinan. Datang, lihat, dan buktikan. Kalau misalnya kita tidak datang, tidak melihat, tidak buktikan, kita mana tahu bahwasannya ajaran kebenaran itu cocok untuk diri kita. Kalau misalnya saya ambil contoh makanan. Nah, saya ambil contoh makanan ya. Oke. Misalnya adik-adik ingin makan KFC, ya. Nah, daging ayam tuh ya, KFC ya, ayam goreng. Ya, seluruh dunia suka ya, anak-anak suka, orang tua juga suka ya, orang dewasa juga suka tentang makan KFC. Misalnya kita tidak memiliki keyakinan KFC itu enak untuk dimakan. Misalnya ya, kita tidak memiliki keyakinan KFC itu enak untuk dimakan. Ngapain kita tungguin? Orang beli KFC rata-rata ngantri ya. Benar ya, Rian? Ya, benar ya teman-teman ya. Orang rata-rata beli KFC, apalagi kalau misalnya di mall ya, itu ngantri. Kita mau beli makan pun ngantri. Kalau kita tidak memiliki keyakinan KFC itu enak, ngapain kita nungguin? Ngapain kita ngantri? Pelan-pelan kita ngantri ya. Baru giliran kita di depan kasir, baru kita pilih, oh saya mau yang itu, saya mau yang jumbo, saya mau yang paket Eko, 1, 2, 3. Kalau kita tidak ada keyakinan di dalam diri, ngapain kita ngantri? Ngapain kita beli KFC itu? Karena kita tahu bahwasanya KFC itu enak. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, kalau misalnya saya kaitkan dengan ajaran Buddha Dharma, kalau misalnya teman-teman, adik-adik tidak memiliki keyakinan kepada Buddha Dharma, bagaimana adik-adik bisa memperdalam ajaran Buddha? Ya, Sang Buddha mengatakan satu kata ini saja. Sebenarnya ehipasiko itu apa ya? Terpisah ya. Ehipasiko. Terpisah ya. Saya lupa itu ehi udah pasti satu, ehi pisah. Pasiko ini entah 2 kata atau 1 kata, saya udah lupa. Tapi intinya datang, lihat, dan buktikan. Harusnya 3 kata ya, karena bahasa Indonesianya juga 3 kata. Jadi kalau misalnya untuk menimbulkan keyakinan, untuk memunculkan atau lebih yakin lagi terhadap sesuatu, apalagi tentang Buddha Dharma, kita ehipasiko dulu. Kita datang, lihat, dan buktikan dulu. Kita pelajarin dulu. Ya contoh, inilah saya ambil contoh lagi ya. Saya ambil contoh lagi yang untuk teman-teman lah yang masih remaja ya. Ada yang sudah pacaran? Ya. Ada yang lagi pacaran ini?
Harusnya ada ya, cuman nggak mau ngaku ya. Kalau kita tidak yakin terhadap pasangan kita mau pacaran sama beliau? Saya rasa tidak ya. Kalau kita tidak yakin bahwasanya pacar kita ini orang baik, cewek yang perempuan yang baik atau laki-laki yang baik, ya saya rasa adik-adik yang perempuan ini juga tidak mau memiliki pacar yang nggak baik. Nah, jadi harus dibuktikan dulu. Dibuktikan itu ketika pendekatan PDKT. Ya, ketika PDKT itu harus cari tahu dulu orangnya ini baik nggak, beneran baik nggak, atau pura-pura saja, ya, atau modus saja, ya kan? Harus tahu. Setelah tahu, setelah memang benar, setelah datang lihat dan buktikan, oh ternyata, oh memang dia baik sekali, dia memang sayang saya. Ya sudahlah, saya memang kebetulan saya juga sayang sama dia ya kan, udah jadikan saja. Jadi jawaban saya adalah untuk menimbulkan keyakinan yang lebih dalam, supaya lebih yakin lagi, itu kembali lagi juga kepada diri kita sendiri. Kita harus mempelajari segala hal yang untuk kita yakini. Ya, tadi saya sudah ambil contoh banyak ya, di dalam Buddha Dharma juga sama. Kan nggak mungkin, ya nggak mungkin teman-teman ini hari ini teman-teman Metiko bisa tiba-tiba join di satu wadah ini ya walaupun saya tahu background dari wadah Metiko ini, saya tahu tujuannya apa, tujuannya untuk membantu adik-adik untuk bersekolah. Tapi kalau misalnya pun teman-teman tidak memiliki keyakinan di dalam Buddha Dharma, bagaimana teman-teman bisa berjumpa sesama anggota Metiko? Benar nggak jawaban saya? Jadi sebenarnya keyakinan itu di dalam diri kita sendiri. Kita yang buat juga, kita yang pelajarin juga. Kita yang lebih mendekatkan, lebih memperdalam keyakinan itu juga. Ya, itu jawaban dari saya ya, Saudara Rian. Ya, ada lagi yang ingin sharing Dharma? Sepertinya nggak ada lagi ya, Pak. Sepertinya nggak ada lagi ya. Ya, kalau begitu sudah apa ya? Termute ya, oke. Ini ada chatting. Ya oke, sudah. Kalau begitu saya sudahi ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya sudahi. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Adi atas penjelasannya. Jadi saya akan sedikit menyimpulkan tentang apa yang beliau sampaikan, bahwa dalam menjalani kehidupan kita itu harus memiliki keyakinan atau sada, kemoralan atau sila, kedermawanan atau dana, dan kebijaksanaan atau panya dalam diri kita agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Benar Saya sekali. selaku moderator pamit undur diri. Maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo